Shalom para sahabat, pada video kali ini saya ingin membuat cerita dalam bentuk video. Nah, kalau di Direction Ministry kan kita bisa menikmati yang namanya renungan pagi dalam bentuk tulisan, dan puji Tuhan sekarang kita sudah mendengarkan juga dalam bentuk video. Ada juga inspirasi dalam bentuk tulisan, juga dalam bentuk video. Saya kemudian tertarik untuk menyampaikan cerita malam dalam bentuk video, karena kalau dalam posting cerita malam justru saya lebih leluasa untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Tentunya di sini bukan obrolan yang kosong, bukan obrolan yang tidak berarti, tetapi penuh dengan pesan, penuh dengan makna. Nah, pada video cerita malam perdana ini saya ingin memberikan bukan klarifikasi ya, tapi seperti memberikan penjelasan kepada para sahabat. Saya rindu Anda menyimak ini baik-baik. Begini loh, bahwa di Direction Ministry ini adalah sebuah pelayanan yang bukan main-main. Saya mau tegaskan kepada Anda bahwa ini pelayanan baru jalan 2 tahun. Kita sekarang baru menginjak awal tahun ketiga, dan sungguh luar biasa sebuah pelayanan yang dimulai dulu. Saya memulai dengan membagikan rema dan pewahyuan yang saya dapatkan dari pembacaan Alkitab pada akun pribadi. Lalu kemudian grup ini berkembang karena dalam satu akun pribadi itu dibatasi pertemanan hanya 5.000 akun saja. Lalu kemudian saya berpikir bagaimana supaya lebih banyak orang yang menjangkau lebih banyak orang dengan rema yang saya berikan, karena mereka memberikan respon yang positif dengan rema yang saya bagikan, sehingga saya membuat grup tentunya dengan tuntunan Tuhan bernama Direction Ministry. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini kita baru jalan 2 tahun. Nah, tetapi pelayanan ini bukan pelayanan yang ecek-ecek, bukan pelayanan yang main-main. Saya sampai memilih untuk meninggalkan pekerjaan saya dan menjadi full time melayani Tuhan di Direction Ministry ini, tentunya juga melayani para sahabat. Itu adalah sebagai bentuk daripada keseriusan saya untuk melayani di Direction Ministry ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memandang, menghargai setiap jeripaya yang saya lakukan. Dan dalam 2 tahun Anda bisa bayangkan, pelayanan ini telah memberkati banyak orang, telah mengubah banyak orang, dan anggotanya itu kan ada beberapa di beberapa kota, bahkan di seluruh Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi bahkan beberapa sahabat juga bukan hanya tinggal di Indonesia, Malaysia, tapi juga ada beberapa di beberapa kota negara lain seperti Singapura atau juga di Taiwan. Saya perhatikan mereka yang bekerja di sana juga, bahkan ada juga di Belanda. Jadi sungguh luar biasa, pelayanan ini sungguh luar biasa, dengan tidak bermaksud untuk memegahkan diri, tetapi ini adalah anugerah Tuhan. Sebuah pelayanan yang ada di media sosial yang diawali dengan pembagian rema pada akun pribadi, lalu kemudian menjadi grup. Nah, dan saya justru mengatakan ini sebagai gereja dalam bentuk media sosial. Saya mengatakan ini bukan berarti saya seperti pengen mendirikan gereja. Saya tidak berambisi dengan itu. Saya tahu bahwa panggilan saya adalah menjadi hamba bagi Tuhan saya di media sosial. Dan tanggung jawab pelayan ini sangat besar. Bayangkan saja bahwa saya terus rutin memberikan rema, pengajaran kepada banyak sahabat di berbagai kota dan juga berbagai negara. Nah, itu semua karena Tuhan menghendaki kita berada di sini untuk belajar kebenaran firman-Nya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan di sini. Akhirnya dengan kerinduan bahwa setiap media itu kan ada followernya sendiri. Nah, ada orang yang aktif di Facebook. Nah, juga ini kan kami bagi juga dalam bentuk WA begitu. Nah, tapi ada juga orang yang kemudian, apalagi dulu radio kan
pendengarnya sendiri. Nah, kemudian oleh anugerah Tuhan kita bisa masuk di radio, kita bisa mengudara di radio sudah 1 tahunan. Nah, dan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau di The Rapture Ministry ada sahabatnya sekitar 100 sekarang hampir 120.000. Lalu kemudian pendengar radio itu jutaan. Nah, Tuhan mau kita, ini juga kerinduan saya pribadi, tetapi juga merupakan kerinduan besar Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya berulang-ulang kali katakan bahwa The Rapture Ministry ini adalah sebuah pelayanan yang Tuhan kehendaki untuk kemudian mempersiapkan orang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan pengangkatan yang sudah ada di depan mata kita. Nah, kembali tadi saya katakan bahwa pelayanan ini bukan pelayanan ecek-ecek, bukan pelayanan yang sembarangan. Saya pun sampai mengabdikan diri full time untuk melayani Tuhan di The Rapture Ministry ini. Saya tidak menganggap ini main-main. Bahkan kalau Anda perhatikan bagaimana saya berpakaian yang rapi, kemudian saya memberitakan firman dengan mimbar seperti ini, saya melakukan pujian penyembahan, selalu semuanya akan ada perbaikan segala dalam segala hal. Nah, dulu hanya tulisan dalam bentuk renungan, lalu kemudian ada videonya juga akan terus diperbaiki. Bahkan saya bersyukur Tuhan juga menambahkan terus kapasitas saya. Lalu kemudian ada inspirasi juga di talk show. Dulu ketika saya pertama kali mengisi rekaman di radio, saya sangat stres karena memang saya tidak ada background dari sekolah teologi ya. Saya juga tidak ada background untuk menjadi penyiar. Jadi semua otodidak, hanya kemauan yang mau belajar saja yang ada dalam diri saya. Nah, tetapi kemudian berjalannya waktu, saya begitu lancar ngomong. Semua itu karena karya Roh Kudus. Saya hanya katakan bahwa saya mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mengalir saja Roh Kudus mau bawa saya kemana. Nah, demikian tadi dengan saya katakan tadi bahwa pemberitaan firman itu yang kita lakukan sekarang bukan lagi cuman di The Rapture Ministry, tapi sudah masuk di radio. Seperti yang saya katakan tadi, dengan tidak untuk membanggakan diri, bahkan gereja lokal pun tidak lakukan seperti yang kita lakukan. Nah, tentunya untuk semua ini oke, saya lanjutkan lagi sebelum saya ada pesan dari cerita malam ini. Nah, tadi saya katakan kan kita masuk di radio, lalu kemudian kita juga telah memberkati sebuah panti asuhan, dan sampai sekarang setiap bulan kita harus memberkati sebuah panti asuhan, namanya Panti Asuhan El Shaddai di Minas, Riau. Dan oleh anugerah Tuhan tahun lalu kita belikan mobil buat mereka supaya ada mobil untuk antar jemput anak-anak di sana. Nah, antar jemput ke sekolah, karena sangat memprihatinkan ketika mereka naik motor diantar jemput dengan kurang lebih 3-4 kilo, itu kan dibonceng 3-4 orang, itu kan sangat berbahaya. Lalu oleh anugerah Tuhan menggerakkan para sahabat untuk menabur. Lalu akhirnya kita setelah membeli mobil itu, sekarang kita berkati mereka tiap bulan, karena kebutuhan anak-anak di sana itu sangat banyak, kebutuhan sekolah, kebutuhan kesehatan, kebutuhan makan, dan kita support di sana. Jadi pelayanan The Rapture Ministry ini tidak hanya memberitakan firman di media sosial, tapi juga di radio, lalu memberikan berkat kepada anak asuh itu setiap bulannya. Jadi ketika sahabat menabur untuk diakonia, dan diakonia itu ada 2. Yang pertama tadi untuk anak asuh, lalu kemudian ada juga beberapa janda yang lansia yang kita berkati setiap bulan. Jadi selain pemberitaan Injil di radio, juga melakukan tugas diakonia. Nah, itulah kenapa saya terbeban untuk menyampaikan ini pada satu sesi kepada kita dalam bentuk cerita yang lebih santai, supaya kalian mengerti bahwa pelayanan ini adalah sungguh-sungguh pelayanan yang serius, bukan hanya memberitakan Injil, tapi melakukan belas kasihan. Karena firman Tuhan juga katakan bahwa kita harus menjadi pelaku. Ada banyak firman Tuhan yang menghendaki kita untuk melakukan kebaikan, untuk memperhatikan orang miskin. Tuhan katakan orang miskin akan selalu ada padamu. Nah, dan justru melalui inilah saya bangga kemudian ketika Tuhan menyempurnakan pelayanan ini, bukan hanya cuma berkoar-koar untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga melakukan tindakan firman Tuhan. Nah,
melalui pelayanan ini justru kita menggenapi firman Tuhan yang dikatakan di Matius 6 ayat 20. Dikatakan di sana, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, justru melalui adanya pelayanan ini, maka kita memperoleh fasilitas untuk menabur harta di surga. Jadi kan tadi saya katakan kita harus membayar radio itu sekitar 1,8 sekali siaran. Jadi bisa bayangkan sekitar 6 juta sekian dalam satu bulan, dan itu perlu uang untuk membayar radio. Dan seperti yang saya katakan tadi, setiap bulan kita harus memberkati anak asuh, juga orang tua asuh. Nah, itulah kenapa di The Rapture Ministry ini ada taburan. Jadi beberapa sahabat setia justru mereka menabur di sini, ada yang menyerahkan persembahan persepuluhannya, ada juga melakukan janji iman, ada juga melakukan berbagai taburan. Nah, justru dengan adanya berbagai pelayanan ini, saya bisa melihat apakah tadi saya kan sudah bilang bahwa pelayanan ini jangan jagonya hanya berkuar-kuar. Nah, saya praktekkan itu dalam kehidupan saya pribadi. Nah, itulah kenapa saya juga untuk mendorong setiap sahabat saya juga jangan cuman pintanya amin-amin doang, cuman bisanya membaca firman Tuhan. Itulah penyakit orang Kristen. Saya mau kasih tahu kepada Anda pada kesempatan ini bahwa sifat kikir, saya kan sudah berkali-kali katakan bahwa di Yakobus 2 ayat 10-11 dikatakan bahwa kita di sana berpesan bahwa kita itu harus menjadi seorang Kristen yang taat total. Nah, artinya bahwa kita harus semaksimal mungkin menjadi pelaku dari setiap firman Tuhan. Karena sebagaimana Tuhan meminta Abraham supaya hidup tidak bercela, demikian juga harga yang sama Tuhan tuntut daripada kita. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kalau saya baca dulu di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah kamu sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Salah satu penyebab orang untuk kemudian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah orang kikir, orang pelit, orang tidak mau membagi rezekinya. Padahal kalau kita mengerti bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat, nah tentunya bukan berarti kita memberkati dengan tanpa berhikmat, tetapi ketahuilah bahwa setiap berkat yang Tuhan sudah titipkan kepada kita itu ada alokasinya untuk ditabur menjadi benih, menjadi harta kita di surga kelak. Nah, itulah yang saya lakukan di The Ministry, di The Rapture Ministry. Justru sebenarnya kalian bangga, kalian senang dengan adanya The Rapture Ministry. Kalian dalam tanda kutip bisa nebeng menabur dalam kerajaan surga. Kalau Anda memberikan diakonia untuk orang tua yang kita asuh, kami akan lakukan aku akan transfer itu. Kemudian juga untuk anak asuh kami akan salurkan itu tiap bulan. Ada tim keuangan. Jadi sekalipun ini di media sosial benar-benar profesional, semuanya kita atur semakin baik setiap harinya. Nah, nah demikian juga dengan taburan yang lain. Kalau untuk pemberitaan Injil, tentu kami akan alokasikan itu untuk membayar pemberitaan Injil di radio. Jadi pelayanan ini akan membuat iman kita menjadi sempurna. Nah, justru kalau Anda itu yang saya mungkin beberapa orang yang kikir tidak bisa terima dengan sikap saya yang sangat tegas dalam pemberitaan firman. Saya benar-benar ingin mengumpulkan sekelompok orang Kristen yang memiliki standar hidup yang tinggi, yang jauh daripada cinta uang. Dan saya menyebut mereka sahabat setia. Jadi saya dalam memberitakan firman, saya kadang berpikir begini, Tuhan, apa sih yang paling saya inginkan dari pemberitaan firman ini? Mungkin orang menuduh saya dalam pemberitaan firman ini adalah uang. Tetapi ketahuilah bahwa saya ingin mendapatkan sekelompok orang yang memiliki standar kekristenan yang tinggi. Jangan hanya bisanya diberkati. Oh, terima renungan setiap hari, pengennya diberkati. Tetapi giliran memberkati dia tidak punya hati. Saya kan sudah bilang tadi,
tadi bahwa orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di Yakobus 2 sampai ayat 10 sampai 11 juga saya tadi sudah singgung bahwa kalau kita taat pada satu hukum, kemudian kita tidak taat pada hukum yang lain, kita juga dikategorikan sebagai pelanggar hukum. Artinya bahwa kalau kita melakukan, kita katakan bahwa saya membaca Alkitab, saya kemudian tidak membenci orang, saya kemudian beribadah setiap minggu, tapi kalau kamu kikir, kamu juga tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, karena itu akan menjadi penghalang. Engkau akan terjerat oleh dosa orang kikir. Karena apa? Ada sifat kikir yang ada dalam diri kamu. Nah, itulah yang harus kita ubah dalam paradigma kita. Saya mengerti bahwa panggilan saya ini tidaklah mudah. Tanggung jawabnya sangat besar. Saya bahkan seperti ditugasi oleh Tuhan untuk membuka Alkitab, membaca Alkitab, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa orang Kristen itu tidak hidup dalam pembacaan Alkitab. Nah, sesungguhnya kalau Anda membaca Alkitab, itu sebenarnya hal-hal apa yang saya sampaikan setiap hari di Direction Ministry itu bukan hal yang baru, tetapi karena kamu tidak membaca Alkitabmu, makanya kamu tidak mengerti. Nah, ketika saya sudah sampaikan kebenaran seperti ini, seolah-olah itu adalah perintah baru, padahal itu ada di Alkitab kita, tetapi Anda tidak membacanya sehingga tidak tahu. Nah, jadi saya seperti seolah dalam tanda kutip membawa pembaharuan, menyuguhkan Alkitab yang sudah kamu tidurkan di rumahmu, kemudian saya buka sekarang supaya kita praktekkan sama-sama. Nah, justru harus bangga dengan apa yang saya bangga telah bergabung di Direction Ministry. Akhirnya kita bisa digembleng di sini, dibentuk menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi melalui cerita malam ini saya ingin memberikan klarifikasi, penjelasan kepada kita, karena kemarin saya baru repost dari grup sahabat setia ke Direction Ministry. Ini memang saya pisahkan begitu, bahwa ada kemudian beberapa orang yang memang yang baru, mereka tidak tahu bagaimana kemudian mereka mengambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, melalui cerita malam ini saya ingin sampaikan pada kita bahwa kalau Anda sudah diberkati di Direction Ministry, belajarlah menjadi berkat. Jangan cuma bisanya diberkati. Nah, tadi saya juga bilang bagaimana kemudian kita mengumpulkan harta di surga, yaitu dengan menabur bagi kerajaan Allah, bagi pekerjaan Allah. Karena tidak akan pernah mungkin orang bisa menuai tanpa menabur. Apa yang akan dituai? Nah, justru apa yang kita akan dapati nanti di kerajaan surga, harta kita adalah semua yang kita tabur ketika kita ada di bumi. Nah, justru kalau orang tidak pernah menabur harta di bumi, bagaimana kemudian dia akan memiliki harta di surga? Nah, itulah yang dikatakan oleh Cho Thomas, bagaimana dia kekristenannya sangat cepat, tidak seperti kita yang Kristen dari orok. Dia bahkan hanya sekitar dia terima Tuhan dari 92, kemudian 4 tahun kemudian Tuhan bawa dia dalam penglihatan surga, karena dia seorang yang taat. Dia juga seorang yang taat persepuluhan, karena persepuluhan itu adalah perintah Tuhan. Nanti saya akan ulas dalam sesi tersendiri. Nah, dia juga memberi untuk pemberitaan Injil. Nah, kita yang sudah Kristen dari kecil, yang sudah dari orok, tetapi kemudian kita menjadi tidak pekat dengan pekerjaan Tuhan, giliran untuk mengeluarkan uang susahnya minta ampun. Bahkan yang jiwa saya itu sudah berpaut dengan Direction Ministry. Saya mengerti bahkan ada beberapa orang yang sudah berhitung. Ada dulu yang sudah berjanji iman, dia mungkin berhitung, nanti kalau setiap bulan, setiap tahun, udah sebanyak ini. Justru saya mau bilang, saya sudah taat persepuluhan dari 20 tahun yang lalu, dan sampai sekarang pun saya taat semuanya, juga menabur untuk lengkap itu semuanya, untuk pemberitaan Injil, juga untuk diakonia. Saya lakukan semua itu, dan saya lakukan tanpa berhitung. Nah, orang-orang ini yang tidak mempunyai pemahaman yang benar, tidak memiliki motivasi yang benar, dia diam-diam undur tanpa memberikan kabar. Padahal seharusnya kan ada komunikasi setiap hari. Kita selalu berkomunikasi. Kalau dia tidak melanjutkan janji imannya, atau mungkin ada sesuatu terjadi dalam ekonominya, itu bisa dikomunikasikan, karena pelayanan ini tujuannya bukan mencari uang, keselamatan jiwa yang paling penting. Tetapi karakter orang yang buruk, karakter orang Kristen yang buruk juga saya temui di sini. Nah, jadi saya katakan pada Anda, kalau memang Anda diberkati, pemberian persembahan persepuluhan itu tidak mesti ke gereja. Memang di Alkitab dikatakan itu adalah untuk ke rumah Tuhan, tetapi pada saat itu kan tidak ada seperti kita di media sosial seperti ini.
yang utama adalah bahwa persepuluhan itu adalah miliknya Allah, dipakai untuk kepentingan pelayanan pelebaran kerajaan Allah, termasuk juga untuk menghidupi pelayan yang sudah full time untuk melayani Anda, dan juga untuk orang miskin. Salah satu alokasinya adalah untuk orang miskin juga. Nah, jadi kalau Anda diberkati di sini, taatlah persepuluhan untuk membagikan di Darul Child Ministry, atau mungkin juga menabur untuk penginjilan, menabur untuk diakonia, atau menabur untuk hal yang lain. Anda bisa lakukan itu dengan mengirimkannya ke rekening resmi Darul Child Ministry yang kami akan bagikan pada hari-hari selanjutnya. Nah, demikianlah video inspirasi kita perdana pada kesempatan ini para sahabat. Saya akan terus membuat video cerita kedepannya, karena saya merasa bahwa saya lebih leluasa untuk menyampaikan berbagai hal yang penting kepada kita. Kiranya video cerita pada kesempatan ini memberkati para sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam The Rapture.